Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, gas merah yang dipancarkan oleh anggota generasi muda Kong Heavenly Clan itu tampak aneh. Sepertinya dia telah menggunakan obat terlarang, ucap seorang pengamat. Meskipun Kong Ruozeng telah berhasil menang melawan Wang Qiang sekarang, para pengamat semuanya tidak menyukainya. Semua yang bisa menjadi tamu di klan surgawi Kong adalah orang-orang dengan status dan posisi. Karena itulah, mereka juga orang-orang dengan banyak pengalaman dan pengetahuan. Dengan demikian, mereka semua dapat mengatakan bahwa peningkatan kekuatan pertempuran tiba-tiba Kong Ruozeng, itu kemungkinan besarnya karena dia menggunakan obat terlarang. Untuk menang melawan seseorang dengan mengandalkan obat terlarang, itu benar-benar terlalu memalukan. Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan beberapa orang dari klan surgawi Kong yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka merasa sangat terhina oleh tindakan Kong Ruozeng. Pada saat itu, semua jenis diskusi dapat didengar. Mayoritas dari mereka menyuarakan rasa jijik mereka terhadap tindakan Kong Ruozeng. Namun, Kong Ruozeng bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar diskusi orang banyak. Dia memandang Wang Qiang, dan berbicara dengan nada bangga dan arogan. "Akui kekalahanmu," ucap Kong Ruozeng. "Mengakui kekalahan, kamu saja yang menuerah," balas Wang Qiang. Tidak hanya Wang Qiang yang tidak mengakui kekalahan, ia malah meludahi Kong Ruozeng lagi. Kali ini, Kong Ruozeng tertangkap basah. Dia hanya berhasil menghindari sebagian ludah, sementara sisanya mendarat di pakaiannya. "Aku memberitahumu untuk mengakui kekalahan," ucap Kong Ruozeng. Saat Kong Ruozeng berbicara, dia mulai memelintir senjata di tangannya. Mengikuti senjatanya, ledakan kekuatan bela diri yang kuat memasuki tubuh Wang Qiang, dan mulai menimbulkan kekacauan di seluruh tubuhnya. Dipengaruhi oleh kekuatan bela diri yang mendatangkan malapetaka di seluruh tubuhnya, Wang Qiang menyemprotkan seteguk darah dan mengungkapkan ekspresi kesakitan. "Akui kekalahan," kata Kong Ruozeng lagi. "Aku mengakui, kalau kamu harus menjadi cucuku. Kamu benar-benar cucu yang tidak berbakti, San bergantung pada obat terlarang untuk menang melawan kakekmu. Kamu punya kentut untuk keterampilan. Hanya dengan sedikit kemampuanmu, kamu benar-benar datang dan menemukan lawanmu untuk bertanding denganmu. Kamu benar-benar tak tahu malu seperti yang bisa dipertontonkan." Wang Qiang mengutuk keras. "Aku akan mengajarimu untuk berbicara kembali," ucap Kong Ruozeng. Kong Ruozeng tiba-tiba mengacungkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap yang dia pegang di tangannya. Darah berceceran ketika lengan Wang Qiang tanpa ampun dipotong. Ini terlalu berlebihan. Itu benar, untuk menang dengan mengandalkan obat terlarang, tidak adil untuk memulai. Namun, dia sebenarnya masih bertindak seagresif ini. Ini terlalu tidak masuk akal. Bukankah teman kecil Wang Qiang tamu terhormat yang diundang oleh klan surgawi Kong? Apakah ini cara orang memperlakukan tamu terhormatnya? Apakah klan Kong surgawi akan mengabaikan ini? Ucap para tamu. Melihat adegan ini, orang banyak benar-benar tidak dapat menontonnya lagi. Para tamu mulai menyuarakan kutukan mereka. "Ruozeng, sudah cukup. Ruozeng, berhentilah segera." Ada banyak dari klan surgawi Kong yang berteriak pada Kong Ruozeng untuk berhenti juga. Namun, tidak ada yang bertindak untuk menghentikannya. Karena bagaimanapun, Kong Sunlian dan Kong Moyu, dua karakter besar itu juga hadir. Jika mereka berdua tidak bertindak, yang lain tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak. "Kalian semua, tutup mulut baumu itu. Sejak kapan kalian semua diizinkan ikut campur dalam pertarungan antara generasi muda?" Tepat pada saat itu, tiba-tiba saja Kong Moyu berbicara. Bukan hanya nadanya sangat keras, tapi dia juga samar-samar memancarkan kekuatan menindas True Immortalnya. Tiba-tiba saja, kerumunan yang hadir merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Belum lagi orang-orang dari klan surgawi Kong, bahkan para tamu tidak berani mengatakan lagi. Lagi pula, yang berbicara adalah Kong Moyu, salah satu tetua tertinggi klan surgawi klan Kong. Dia adalah karakter yang terkenal di seluruh alam biasa 100 perbaikan. Namun setelah Kong Moyu berbicara, para tamu merasa sangat tidak puas di hati mereka. Kong Moyu adalah seseorang dengan status yang sangat tinggi. Namun, bukannya tampil untuk menegakkan keadilan, ia malah mendiskriminasi demi klannya sendiri.
Ini jelas-jelas menggertak orang lain. Apakah kamu akan mengakui kekalahan atau tidak? Jika kamu masih menolak untuk mengakui kekalahan, aku akan membunuhmu. Kong Ruozeng berkata dengan dingin. Dia sebenarnya benar-benar mengungkapkan niat membunuh di matanya. Kong Ruozeng datang ke sini dengan niat melawan Chu Feng. Hanya karena Wang Qiang telah menghalanginya, sehingga dia akhirnya tertunda begitu lama. Selanjutnya, ketika dia bertarung melawan Wang Qiang, dia menderita segala macam penghinaan darinya. Karena tidak mampu menang melawan Wang Qiang dengan kata-kata, dia sudah merasakan kebencian yang sangat besar pada Wang Qiang di dalam hatinya. Dan sekarang, Tetua Agung Kong Moyu ini secara terbuka mendukungnya. Dengan demikian, Kong Ruozeng menjadi lebih berani. Jika Wang Qiang masih menolak mengakui kekalahan, dia benar-benar akan membunuh Wang Qiang. Hahaha. Namun dihadapkan dengan ancaman fatal Kong Ruozeng, Wang Qiang tiba-tiba tertawa. Jika kamu ingin membunuhku, maka silakan dan bunuh aku. Jika kamu ingin memotong daging aku, lanjutkan dan lakukanlah. Jika kakekmu akan berkedip sekali, maka aku akan menjadi anakmu, kata Wang Qiang. Baiklah, karena kamu ingin mati sebanyak ini, aku akan mengabulkan keinginanmu, ucap Kong Ruozeng. Saat Kong Ruozeng berbicara, dia mengangkat persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, dan sebenarnya benar-benar berencana untuk membunuh Wang Qiang. Bang! Namun tepat pada saat itu, ledakan kekuatan bela diri yang sangat kuat menyapu keluar dari istana. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Sebelum Kong Ruozeng bisa bereaksi, ia diserang oleh kekuatan bela diri dan terhempas beberapa meter jauhnya. Kong Ruozeng, yang kamu coba tantang adalah aku, mengapa kamu bersikeras membuat hal-hal sulit untuk saudaraku? Saat berikutnya, sebuah suara terdengar. Di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Chu Feng berjalan keluar dari dalam istana dengan Thunder Armor menutupi tubuhnya, Thunder Wings-nya menjulur dari punggungnya, dan aura tingkat 2 Martial Ancestor keluar dari tubuhnya. Chu Feng, ini Chu Feng. Begitu Chu Feng muncul, suara-suara ceria dan bersemangat segera terdengar dari kerumunan. Itu adalah suara dari para tamu. Mereka datang ke sini tepatnya untuk bertemu Chu Feng. Dan sekarang, mereka akhirnya harus bertemu Chu Feng. Dan secara alami, mereka akan bahagia. Peringkat 2 Martial Ancestor. Setelah menggunakan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya, kultivasi Chu Feng sudah menjadi leluhur martial peringkat 2. Apakah ini tidak berarti bahwa kultivasi sejati Chu Feng adalah leluhur martial setengah peringkat 9? Bukankah telah dikabarkan, bahwa kultivasi Chu Feng saat ini hanya dari tingkat 7,5 martial ancestor? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi leluhur setengah bela diri peringkat 9 begitu cepat? Mungkinkah dia berhasil mencapai terobosan saat menjalani pelatihan tertutup di sini? Tapi, dia sepertinya baru masuk pelatihan tertutup untuk waktu yang singkat. Namun, ia berhasil mencapai 2 terobosan berturut-turut secepat ini. Seorang jenius yang luar biasa, Chu Feng pasti seorang jenius yang luar biasa, seru kerumunan. Kultivasi Chu Feng mengejutkan orang banyak. Teman kecil Chu Feng benar-benar berhasil membuat 2 terobosan berturut-turut. Seru Kong Sun Lian. Dibandingkan dengan yang lain, Kong Sun Lian sangat yakin bahwa Chu Feng adalah peringkat 7,5 martial ancestor sebelumnya. Dengan demikian, ia dapat mengatakan dengan pasti bahwa, kultivasi Chu Feng saat ini di peringkat 9,5 martial ancestor, itu adalah sesuatu yang ia peroleh dalam periode waktu yang singkat itu. Namun, itu adalah sesuatu yang sangat mencengangkan. Bagaimana mungkin cara kultivasi bela diri bisa begitu mudah dipahami? Akan sangat luar biasa jika seseorang bisa mencapai 1 terobosan kultivasi dalam waktu yang singkat. Untuk mencapai 2 terobosan berturut-turut, itu sama sekali tidak pernah terjadi. Namun, Kong Sun Lian tidak tahu bahwa 2 terobosan berturut-turut yang telah diperoleh Chu Feng, itu dianugerahkan oleh Lord Primogenitor klan surgawi Kong mereka. Pada saat itu, Kong Moyu berbicara dengan dingin. Pergi ke tetua Yue Hua, dan tanyakan padanya apakah pengganggu di pegunungan Calamity Mountain masih ada atau tidak, ucap Kong Moyu. Siap, jawab tetua itu yang tidak berani ragu. Dia berbalik memasuki kehampaan, dan mulai terbang menuju pagoda kuno. Pada saat itu, hati Kong Sun Lian menegang. Dia tahu bahwa akan menjadi satu hal jika penyusup itu masih berada di pegunungan Calamity Duka. Namun, jika penyusup itu tidak ada lagi, itu berarti bahwa Chu Feng adalah si penyusupnya.
Jika Chu Feng adalah si penyusup, bahkan Kaisar Surgawi tidak akan bisa menyelamatkan Chu Feng hari ini. Setelah memikirkan warisan itu dan kemudian melihat kultivasi Chu Feng yang tak terbayangkan, Kong Xunlian juga menjadi skeptis. Dia berpikir dalam hatinya, teman kecil Chu Feng, penyusup yang memasuki pegunungan bencana duka dan merebut warisan, itu tidak mungkin benar-benar kamu kan, pikirnya. Chu Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Kong Xunlian, dan juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Pada saat itu, hanya ada satu orang di mata dan pikiran Chu Feng, yaitu saudaranya, Wang Qiang. Dia tiba di depan Wang Qiang dan mengatur formasi penyembuhan yang menutupi dirinya. Dengan segera Wang Qiang berhenti berdarah, dan Chu Feng juga memasang kembali lengannya yang terputus. Lengannya itu disambungkan kembali dengan sempurna, dan seolah lengan Wang Qiang tidak pernah terputus. Hanya saja, genangan darah masih ada di sana. Itu masih pemandangan yang mengejutkan. Saudaraku, aku sudah melibatkanmu, ucap Chu Feng sambil memandang Wang Qiang dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Adapun Wang Qiang, dia mengungkapkan seringai, dan kemudian berdiri. Dia menepuk-nepuk debu dari pakaiannya, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata, "Hei lihat aku, bukankah aku baik-baik saja?" ucap Wang Qiang. "Pergi dan istirahatkan dirimu dengan benar. Serahkan sisanya padaku," ucap Chu Feng sambil menepuk Wang Qiang di bahu kirinya yang sebelumnya terluka. Kemudian, dia melihat ke arah Kong Ruozeng di belakangnya. Hanya saja, tatapan Chu Feng langsung berubah saat dia berbalik. Jika tatapannya dipenuhi dengan kesedihan dan permintaan maaf kepada saudaranya sebelumnya, kemudian pada saat ini, itu hanya ada satu emosi dalam pandangannya. Itu adalah emosi yang sangat dingin, yaitu niat membunuh. "Chu Feng, kamu akhirnya berani keluar juga sekarang." Kong Ruozeng menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan keluhan. "Kong Ruozeng, kamu ingin berdebat denganku sepanjang waktu. Maka hari ini, aku akan memuaskanmu. Namun, aku memiliki permintaan," kata Chu Feng. "Permintaan apa? Kamu itu belum tua, namun kamu memiliki banyak permintaan." "Ya terserahlah, silahkan katakan permintaan kamu. Selama kamu bersedia berdebat dengan aku akan menyetujui kondisi apapun," kata Kong Ruozeng dengan nada tidak setuju. "Saudaraku Wang Qiang dan aku telah tiba di sini sebagai tamu terhormat. Bahkan sebagai tamu terhormat, kita harus mematuhi aturan tuan rumah. Karena itulah, kami tidak ingin memancing pertengkaran. Namun kamu benar-benar terlalu sombong. Sebelumnya, kamu tidak hanya menyiksa saudaraku Wang Qiang, tapi kamu bahkan benar-benar ingin membunuhnya. Karena kamu sangat suka membunuh orang lain, maka aku, Chu Feng, akan menemanimu dalam hal membunuh. Hari ini aku, Chu Feng, bersedia bertarung melawanmu, Kong Ruozeng. Namun, aku memiliki permintaan. Kecuali jika kamu atau aku belum ada yang mati, maka pertempuran ini tidak diizinkan untuk berakhir," ucap Chu Feng. Tatapan Chu Feng terbakar seperti api, dan suaranya bergema seperti guntur. Ketika orang banyak mendengar apa yang dia katakan, mereka merasa seolah-olah mereka disambar petir. Belum berakhir kecuali seseorang akan mati. Itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Chu Feng, dia benar-benar ingin bertarung dengan kehidupan mereka melawan anggota generasi muda klan Surgawi Kong, seru kerumunan. Semua kerumunan melongo dengan mata terbuka lebar. Mereka dibuat tertegun. Bukan hanya orang-orang dari klan Surgawi Kong saja, bahkan orang-orang yang berada di dekatnya merasa sangat terkejut. Pertarungan biasa dan pertarungan sampai mati adalah dua hal yang sangat berbeda. Meskipun Kong Ruozeng memang berlebihan sebelumnya, dan kebencian serta keinginan Chu Feng untuk membalas dendam karena melihat saudaranya dipermalukan juga dapat dimengerti, namun tetap saja bahwa ini adalah wilayah Kong Heavenly Clan. Untuk ingin membunuh kejeniusan Kong Heavenly Clan di wilayah Kong Heavenly Clan sendiri, tindakan ini terlalu berani. Tindakan Chu Feng hanya mirip dengan tidak menempatkan Kong Heavenly Clan di matanya sama sekali. Aku pernah mendengar bahwa Chu Feng ini adalah pria yang memiliki emosi nyata, bahwa dia adalah seseorang yang tidak akan takut apapun ketika dia merasakan keluhan di hatinya. Melihatnya hari ini, dia sebenarnya benar-benar seperti yang dikabarkan. Meskipun dia mungkin tampak terlalu berani pada pandangan pertama, tapi sikap tak kenal takutnya adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Selanjutnya, orang-orang yang umumnya memiliki sifat ini adalah semua orang yang akan mencapai kebesaran di masa depan. Chu Feng ini benar-benar luar biasa.
Sudah lama sekali, sejak seseorang seperti Chu Feng muncul di alam biasa sertus penyempurnaan kami. Sepertinya keputusan aku untuk datang ke klan surgawi Kong ini, itu benar-benar tepat, ucap para tamu. Setelah beberapa saat takjub, para tamu melemparkan tatapan kagum ke arah Chu Feng. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka datang tepat untuk melihat sikap Chu Feng yang berani. Dan hari ini, mereka akan segera menyaksikan kekuatan Chu Feng, dan mengabulkan keinginan mereka. Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu takut? Tanya Chu Feng. Chu Feng melihat bahwa Kong Ruozeng diam, dan dengan demikian menanyainya dengan intens. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku yang seorang jenius besar dari klan surgawi Kong ini, itu takut padamu? Balas Kong Ruozeng. Meskipun Kong Ruozeng berusaha bersikap keras dengan kata-kata, tapi keringat dingin di dahinya mengkhianatinya. Pada saat itu, dia memang sedikit takut. Jika hanya sparring, dia tidak akan takut pada Chu Feng. Karena bagaimanapun, mereka berdua memiliki jenis keturunan yang sama. Karena itulah, mereka seharusnya sama-sama cocok. Selain itu, karena ia telah minum obat terlarang, maka kekuatan bertarungnya harus melampaui Chu Feng dengan luar biasa. Karena itulah, dia sangat percaya diri. Namun deklarasi Chu Feng mempertaruhkan nyawa mereka sejak awal, ini menyebabkan dia kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Itu karena, kehidupan mereka yang mereka bicarakan akan ditentukan di sini. Orang-orang hanya memiliki satu kehidupan. Jika nyawa seseorang hilang, maka semuanya akan hilang. Kebetulan sekali Kong Ruozeng adalah seseorang yang takut mati. Ruozeng, orang-orang dari klan surgawi Kong kita tidak takut apa-apa. Tepat pada saat itu, tiba-tiba saja Kong Moyu berbicara. Niatnya sangat jelas. Chu Feng datang ke sini sebagai tamu. Dengan demikian, bahkan jika mereka benar-benar mampu membuktikan bahwa Chu Feng adalah penyusup, maka masih akan tetap tidak cocok bagi mereka untuk menyerang Chu Feng tanpa bukti yang cukup. Namun, Chu Feng telah mengambil inisiatif untuk mendorong pertempuran sampai mati. Dengan begitu, mereka akan dapat meminjam tangan Kong Ruozeng untuk membunuh Chu Feng. Tetua Agung, mohon yakinlah. Aku, Kong Ruozeng, pasti tidak akan mempermalukan klan surgawi Kong kami, ucap Kong Ruozeng. Melihat bahwa Kong Moyu telah berbicara, Kong Ruozeng segera menjadi percaya diri. Dengan demikian, dia membalikkan pandangannya, dan kemudian berkata dengan keras. Banyak senior di sini yang dapat menjadi saksi bagi Chu Feng dan aku sendiri. Maka aku, Kong Ruozeng, hanya ingin bertarung melawan Chu Feng. Namun, dia bersikeras untuk bertarung sampai mati. Ini adalah kondisi yang ia usulkan. Aku hanya setuju untuk itu. Jadi, bahkan jika aku akan membunuhnya nanti, itu bukan klan surgawi kita yang memperlakukan tamu kita dengan tidak pertimbangan. Namun sebaliknya, dialah yang mengusulkan permintaan yang tidak masuk akal, ucap Kong Ruozeng. Setelah Kong Ruozeng selesai mengucapkan kata-kata itu, Kong Moyu mengangguk dengan puas. Dia bisa mengatakan bahwa Kong Ruozeng telah memahami makna tersirat di balik kata-katanya, dan sengaja mengatakan kata-kata itu untuk menempatkan Chu Feng pada kesalahan. Betapa hebatnya klan surgawimu yang memperlakukan tamumu dengan tidak hati-hati. Jika itu masalahnya, bagaimana kamu menjelaskan perilaku kamu terhadap saudara laki-laki aku, Wang Qiang? Apakah kamu mengatakan bahwa ini yang kamu maksud dengan memperlakukan tamu kamu dengan baik? Ternyata ini adalah bagaimana klan Kong Heavenly memperlakukan tamu mereka. Maka hari ini aku, Chu Feng, benar-benar mendapatkan pengetahuan baru, cibir Chu Feng. Meskipun para pengamat tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, mereka semua mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Dan bahkan, banyak orang dari klan surgawi Kong menundukkan kepala karena malu. Karena bagaimanapun, mereka semua telah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Karena itulah, mereka sangat menyadari siapa yang benar dan siapa yang salah. Hentikan omong kosongmu itu. Karena kamu ingin pertempuran sampai mati, ayo, mari kita mulai, ucap Kong Ruozeng. Kong Ruozeng tahu bahwa dia tidak akan menang melawan Chu Feng dalam suatu pertengkaran. Jadi, dia memutuskan untuk tidak berbicara, dan langsung mulai menyerang Chu Feng. Dan, boom, sebuah tebasan memotong langit, dan memotong udara itu sendiri menjadi dua. Bahkan awan di langit dibelah menjadi dua. Itu adalah keterampilan marsial tabu.
Meskipun itu hanya keterampilan bela diri tabu mortal, tapi itu masih memiliki kekuatan yang sangat mengesankan. Pada jarak sedekat itu, keterampilan bela diri tabu mortal mampu melepaskan potensi penuhnya. Dapat dikatakan bahwa, Kong Ruozeng telah mengambil peluang yang menentukan dengan menyerang terlebih dahulu. Waktu yang tepat, ucap Chu Feng. Namun dihadapkan dengan serangan itu, Chu Feng tetap tenang dan santai. Dia membalik telapak tangannya, dan pedang Kaisar Magma muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya ke langit, dan segera memunculkan api. Bang! Saat berikutnya, tebasan Chu Feng bertabrakan dengan tebasan Kong Ruozeng. Tebasan Kong Ruozeng itu hancur total. Namun, bukan hanya tebas Chu Feng masih ada, tapi itu juga memiliki kekuatan sisa. Pada saat itu, sisa kekuatan tebasan Chu Feng bergerak dengan keras untuk menebas Kong Ruozeng. Luar biasa, seru para tamu. Melihat adegan ini, para tamu yang hadir semuanya mulai menyuarakan pujian. Beberapa di antara mereka bahkan mulai memberi tepuk tangan dan bersorak untuk Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena baik Chu Feng maupun Kong Ruozeng telah menggunakan keterampilan bela diri tabu mortal. Namun sudah jelas, bahwa keterampilan bela diri tabu mortal Chu Feng telah melampaui Kong Ruozeng. Kong Ruozeng tidak mau kalah. Dia tidak mengelak untuk menghindari tebasan Chu Feng, dan malah melambaikan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap lagi. Bang! Setelah tebasannya dikirim, langit berubah gelap, dan awan hitam berkumpul. Bumi bergetar, dan bahkan ruang itu sendiri hancur karena getaran itu. Keterampilan bela diri tabu bumi. Kong Ruozeng telah melepaskan skill bela diri ER10 yang sangat kuat. Baiklah, aku akan bermain denganmu, ucap Chu Feng. Namun, dihadapkan dengan serangan Kong Ruozeng, Chu Feng tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Dia mengambil langkah ke depan, dan menembakkan serangan telapak tangannya. Dalam sekejap, langit hitam pekat menjadi cerah. Awan hitam yang memenuhi langit juga menghilang dalam sekejap. Chu Feng juga melepaskan keterampilan marsial bumi tabu. Tidak hanya skill marsial ER10-nya yang berhasil mengalahkan skill marsial ER10 tabu milik Kong Ruozeng, tapi sekali lagi itu bergerak menuju Kong Ruozeng. Sial! Seru Kong Ruozeng. Pada saat itu, Kong Ruozeng tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Dengan demikian, tanpa pilihan lain, ia melepaskan keterampilan bela diri gerakan dan melonjak ke langit untuk menghindari serangan Chu Feng. Mencoba melarikan diri ya, ucap Chu Feng. Chu Feng tersenyum dingin, dan kemudian melonjak ke langit setelah Kong Ruozeng. Melarikan diri, benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin aku, Kong Ruozeng, akan takut padamu? Kong Ruozeng membantah dengan mencibir. Bang! Saat berikutnya, Chu Feng menunjuk ke ayah Kong Ruozeng dengan magma Emperor Sword-nya. Dan kemudian, seekor naga api segera ditembakkan. Naga api ini panjangnya beberapa ratus meter. Membawa kekuatan yang seolah-olah mampu melahap langit, dan itu bergegas menuju Kong Ruozeng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.